DPR RI setujui permohonan naturalisasi Kevin Dix. MPR RI dukung kebijakan Prabowo soal hapus utang UMKM. DPR minta PPATK reaktif tangani judi online. Gerindra apresiasi pemutaran lagu Indonesia Raya. Halo pemirsa, mengawali akhir pekan Anda, Simpo Parlemen kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi di gedung parlemen selama satu pekan terakhir. Tentunya bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya di mana Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas program kerja 100 hari pertama Kepala Badan Intelijen Negara. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut membahas pemaparan Kepala BIN dalam 100 hari kerja ke depan, serta pengamanan Pilkada serentak 2024. Bahkan nantinya BIN akan memetakan di setiap daerah yang dianggap berpotensi rawan pada saat Pilkada berlangsung pada 27 November mendatang. Tak hanya itu saja, Badan Intelijen Negara juga akan terus berkoordinasi dengan lembaga negara penegak hukum seperti TNI, Polri agar tepat sasaran. Tadi sih dibicarakan tentang beberapa pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BIN dalam 100 hari ke depan sebagai sebuah program prioritas. Yang disampaikan adalah bagaimana pertama mengamankan proses pilkada yang akan berlangsung dalam 27 November yang akan datang, dan peta-peta di daerah, ada beberapa daerah peta yang dianggap berpotensi rawan, sedang, dan ringan. Tadi disampaikan dan Kepala BIN mengatakan bahwa sebagai intel negara, beliau akan terus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya yang di depan, yakni Polri, dan tentu saja backupnya adalah TNI. Suplai informasi intelijen akan aktif dan terus disampaikan kepada lembaga-lembaga tersebut supaya sebagai garis depan polisi dan support TNI bisa lebih tepat sasarannya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan tanya itu pemirsa, DPR RI menggelar sidang paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dan sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Dasko dengan membahas persetujuan permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk bisa memperkuat Timnas Indonesia. DPR menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Dix untuk memperkuat Timnas Indonesia bersama dengan dua calon pemain Timnas Putri, Noah Lea Tomo dan Estela Loepati. Persetujuan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Adapun rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan didampingi Wakil Ketua lainnya Cucun Ahmad Syamsur Rizal, Saan Mustafa, dan Adis Kadir. Persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi pada tanggal 4 November 2024 menugaskan Komisi 10 dan Komisi 13 untuk melakukan pembahasan dan selanjutnya akan diputuskan dalam rapat paripurna. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada nama-nama yang sudah tertera di atas. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan, pertimbangan dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudara Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu dan Saudari Estela Loepati dapat disetujui. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Simpo Parlemen. Dan kita lanjutkan informasinya di mana pimpinan DPR RI merespon keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko menilai bahwa hal tersebut merupakan terobosan yang bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang diberikan keringanan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan hingga kelautan. Merespon hal ini, pimpinan DPR Dasko menyebut bahwa penghapusan utang piutang merupakan terobosan baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Banyaknya pelaku UMKM yang terkena dampak akibat COVID-19 serta imbas gagal panen dinilai membuat perputaran pendapatan pelaku UMKM menjadi terhambat. Terobosan baru dari Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat meringankan beban bagi para pelaku UMKM. Ya, kalau dari sisi DPR sebagai wakil rakyat, ya tentunya itu memang terobosan yang ditunggu-tunggu dan bermanfaat bagi para pelaku usaha yang kemarin itu kemudian diberikan keringanan oleh pemerintah. Demikian. Ya tentunya kalau saya bicara dengan pemerintah bahwa kalau ini kemudian karena satu dan lain hal itu kan sebenarnya utang-utang daripada UMKM dan pelaku usaha yang diringankan itu sebenarnya karena kebanyakan force majeure. Ada yang karena COVID, ada yang karena gagal panen. Nah, sehingga dengan tunggakan mereka kemudian akan susah mendapatkan pinjaman walaupun kemudian usahanya pada saat ini sedang prospek. Kira-kira begitu. Nah, sehingga perputarannya menjadi lambat. Nah, dengan adanya keringanan ini kita harapkan bahwa selain memang bebannya sudah berkurang, nah perputarannya bisa berjalan bagus kalau kemudian bisa dibantu lagi oleh bank. Demikian. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dan anggota Komisi 6 DPR Erman Hairon mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus utang macet UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan. Dan dirinya menyebut Presiden Prabowo telah mengambil langkah yang cepat dan juga tepat. Dalam meringankan bagi para pelaku UMKM, Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet untuk pelaku UMKM dari berbagai sektor bidang.
Kebijakan Presiden Prabowo ini pun dinilai merupakan kebijakan yang baik untuk masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR Herman Khairon mengapresiasi langkah kebijakan Prabowo yang telah mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Herman berharap penghapusan utang macet tersebut dapat menjadi pembangkit ekonomi masyarakat ke depan. Alhamdulillah, tentu Pak Prabowo sebagai Presiden cepat mengambil langkah atas situasi rakyat hari ini. Salah satunya adalah dengan menghapuskan hutang bagi para pelaku UMKM, petani dan nelayan. Saya belum membaca utuh terkait dengan perpresnya, namun tentu ini adalah hal yang baik ke depan karena sampai saat ini memang ini belum tuntas. Di periode lalu ya, misalkan saya sering ke Dapil dan kemudian bertemu dengan masyarakat, para pelaku UMKM, ketemu dengan petani, ketemu dengan nelayan, bahwa memang sampai saat ini mereka akibat dampak dari COVID-19 itu banyak sekali yang pada akhirnya tersandra oleh hutang yang belum bisa dilunasi. Dan tentu situasinya semakin tidak baik karena ketika hutang itu tidak lunas maka termasuk dalam BI checking, ya, red line lah, tidak bisa lagi untuk meminjam modal. Dan ternyata ini terbaca oleh Pak Prabowo dan saya kira kemarin adalah momentum yang sangat baik ke depan bahwa para pelaku UMKM, petani dan nelayan mendapatkan perhatian khusus dengan dihapus hutangnya. Nah tentu nanti kami di DPR akan melihat ya terutama dengan kemitraan Bank Himbara karena dalam periode sebelumnya kan ada juga penghapus bukuan, ya. Namun tidak menghapus tagih sehingga juga tidak memberikan keleluasaan kepada para pelaku UMKM, petani maupun nelayan yang terkena BI checking untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan lainnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, ada respon dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto yang menekan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 terkait penghapusan hutang UMKM di berbagai sektor. Kebijakan tersebut dinilai tepat dan berpihak kepada rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menekan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang macet UMKM di berbagai sektor. Menanggapi hal ini, Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, utang macet selama ini memberatkan bagi bank lantaran mempengaruhi angka no performing loan atau NPL. Bahkan, utang tersebut juga membebani para petani dan pedagang UMKM karena tidak membayar. Oleh karena itu, kebijakan ini dinilai dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan tersebut. Lebih luas, ia meminta kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih agar serius dalam menjalankan peraturan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Yang terakhir adalah dengan dikeluarkannya PP Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dan menurut saya PP tersebut sangat tepat dan berpihak kepada rakyat. Di satu sisi hutang yang tercatat dari para petani, nelayan, UMKM, para pedagang, dan berbagai macam pelaku usaha kecil, mikro, menengah lainnya, itu menjadi beban bagi perbankan yang bisa meningkatkan NPL, tapi di sisi lain juga menjadi beban bagi para petani, nelayan, para pedagang, para pelaku UMKM lainnya, karena dia tidak bisa lagi berhubungan dengan bank karena blacklist BI. Tapi diharapkan kembali juga kemampuan untuk bisa mengembalikan juga cukup berat. Karena itu pemerintah, Presiden Prabowo berpandangan bahwa beban itu harus segera dihapus, diatasi, dan akhirnya pemerintah mengeluarkan PP nomor 47. Kami sangat
mendukung sependapat dengan pandangan pemerintah untuk bisa menghapus itu. Karena itu semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, kami berharap menteri-menterinya melakukan tindakan yang nyata, bekerja keras untuk bisa merealisasi atas apa yang telah diamanatkan oleh PP nomor 47 2014 ini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan Ketua Umum Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal telah menyampaikan aspirasi kalangan buruh kepada pimpinan DPR RI Dasko mengenai tindak lanjut putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Said mengapresiasi langkah Dasko yang menyampaikan bahwa DPR menyatakan PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan sudah tidak berlaku. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal usai menghadiri pertemuan bersama Wakil Ketua DPR Dasko, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPR Dasko terkait tuntutan PP nomor 51 tahun 2023 yang tak diberlakukan lagi dalam penetapan pengupahan 2025. Bahkan ia pun mengapresiasi langkah inisiatif Dasko yang menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh. Mengucapkan terima kasih pada Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sumi Dasko Ahmad, dan juga beliau telah memanggil berdiskusi Pak Menteri Hukum, Bapak Supratman Andi Aktas, dan Pak Menaker, Menteri Tenaga Kerja Pak Yasirli. Dan kami hadir juga, diterima oleh beliau. Dan kami sudah menyerahkan usulan-usulan tentang pandangan serikat buruh berkenaan dengan keputusan MK yang telah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh dan serikat-serikat buruh ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, tentu ada yang harus cepat disikapi dan beliau sangat respon, Pak Sumi Dasko langsung mengambil inisiatif untuk segera menjembatani pertemuan pemerintah dan serikat-serikat buruh berkenaan dengan persoalan upah minimum. Saya ingin mengutip apa yang beliau tadi sampaikan bahwa pemerintah dan DPR menyatakan sesuai keputusan MK tidak lagi memberlakukan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Mudah-mudahan buruh di seluruh Indonesia mendengar ini. Mohon tenang, mohon sabar. Melalui Pak Sumi Dasko, Wakil Ketua DPR, sudah menyatakan tadi kita dengar sama-sama peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2003 tidak lagi berlaku, khususnya dalam penetapan upah minimum tahun 2025. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama
Mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Sinpo Parlemen pemirsa. Dalam rapat perdana dengan Komisi 1 DPR, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online. Menkom Digi memastikan kementeriannya akan terbuka dalam penyidikan polisi. Pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemberantasan judi online, sebagaimana yang dijalankan oleh aparat penegak hukum. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menceritakan peristiwa saat kantornya digeledah pihak kepolisian terkait kasus mafia akses situs judi online. Mutia menegaskan pihaknya terbuka pengusutan mafia akses judul yang melibatkan pegawai Komdigi. Hal itu disampaikan Mutia saat rapat perdana dengan Komisi 1 DPR di Gedung MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta. Mutia mengatakan jumlah polisi saat menggeledah kantor kementeriannya sekitar 40-50 orang. Kejadian itu sebagai pil pahit bagi kementeriannya. Untuk judi online, penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB, tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Sekali lagi ini pil pahit, tapi kita harus lakukan dalam bentuk ketegasan kami untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan di internal kami. Kemudian setelah itu tentu dalam upaya menghormati azas praduga tak bersalah, pemecatan baru akan dilakukan kalau proses hukumnya sudah inkrah, dan memang pemecatannya akan dilakukan dengan tidak terhormat. Dalam hal yang sama, Mutia mengaku telah menginstruksikan kepada para jajaran dan pegawai untuk mendukung proses penyelidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian di Kemkomdigi. Polisi sebelumnya mengungkap perkembangan kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi.
Polisi kembali menetapkan 2 tersangka baru, total sudah 16 tersangka dalam kasus tersebut. Dari 2 tersangka baru, polisi sampaikan 1 tersangka yang diamankan merupakan pegawai Komdigi, sementara 1 lainnya sipil. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian mengapresiasi terkait pemutaran lagu Indonesia Raya di sekitar lingkungan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia mengatakan ini akan menjadi semangat baru untuk memupuk jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Lagu Indonesia Raya saat ini akan terus dikumandangkan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada setiap hari pukul 9:56 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut akan dilakukan secara rutin dengan berdiri tegak, mengambil sikap sempurna sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini pun anggota Komisi 6 DPR fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian mengatakan pemutaran lagu Indonesia Raya akan menjadi semangat baru untuk memupuk jiwa nasionalisme bangsa. Ia berharap di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka dapat menyongsong untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hari ini memang luar biasa tadi begitu dimulai Indonesia Raya karena menjadi hal yang baru gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya lebih merata lagi, bukan hanya di komplek DPR. Saya dapat kabar juga di berbagai kementerian udah mulai diputar, di berbagai sarana prasarana milik BUMN juga mulai diputar. Mudah-mudahan nanti ke sekolah juga, ke berbagai tempat juga. Karena suka tidak suka yang namanya Indonesia Raya ini adalah warisan yang harus sama-sama kita jaga, dan bukan sekedar warisan, tapi ini menjadi kebanggaan kita semua, bukan hanya kita nyanyikan, tapi kita maknai bersama, seperti itu. Harapannya adalah optimisme kita sebagai bangsa semakin tumbuh lagi, jangan dilandasi nasionalisme yang luar biasa, karena suka tidak suka, yang namanya ketika Indonesia Raya itu dikumandangkan, kita semua sesuai yang sudah kita sama-sama tahu, kita semua menghentikan semua kegiatan, berdiri dan sikap sempurna untuk sama-sama menyanyikan dan meresapi itu. Dan optimisme semakin tumbuh, tentunya ini menjadi semangat kita untuk menyongsong Indonesia ke depannya di era Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, Indonesia maju untuk menyongsong Indonesia emas. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Sinpo Parlemen. Dan terus update informasi di media sosial Sinpo TV, mulai dari Instagram, YouTube, hingga TikTok. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.